Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang peralatan dan perlengkapan di tempat kerja. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Raza Kartika Subianto, kelas 10 TKR 2, nomor absen 25. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hand tools, yang dimana hand tools adalah alat-alat tangan yang digunakan dengan kekuatan tangan manual dan bukan dengan mesin. Dimana di hand tools ini ada beberapa alat, salah satunya adalah kunci pas. Kunci pas yang bisa disebut dengan kunci pas berbentuk segi 6. Kunci pas umumnya digunakan untuk melepas baut atau mur dengan sela yang sempit. Lalu alat selanjutnya adalah kunci ring. Kunci ring memiliki bentuk segi 12 dengan segi yang lebih banyak dari kunci pas. Kunci ring dapat digunakan untuk melepas baut pada sudut yang lebih leluasa setelah alat tersebut. Lalu di alat selanjutnya ada kunci kombinasi, yang dimana kunci kombinasi ini sesuai namanya, kunci ini mengombinasikan dua jenis kunci, yaitu kunci pas dan ring pada satu ujung. Kunci ini memiliki bentuk kunci pas dan C, ujung lainnya berbentuk kunci ring. Lalu alat selanjutnya adalah kunci T. Kunci T memiliki bentuk yang menyerupai huruf T. Fungsi hand tool satu ini adalah untuk melepas baut yang terletak di dalam lubang. Kunci selanjutnya adalah kunci shock, di mana kunci shock berbentuk tabung, fungsinya serupa dengan kunci T. Namun, kunci ini dapat dilepas dari handle-nya sehingga bisa ditukar sesuai dengan ukuran baut. Selain kunci-kunci tersebut, ada beberapa alat lagi, yaitu tang. Salah satunya adalah tang potong. Fungsi tang potong fungsi tang potong adalah untuk memotong kawat, memotong kabel, atau bahkan logam tipis pada mobil. Lalu ada tang tancap, bentuknya serupa gunting. Fungsi tang tancap adalah sebagai penyepit. Lalu ada tang kombinasi. Tang jenis ini mengkombinasikan tentang tang potong dengan tang lancip sehingga dapat digunakan untuk memotong sekaligus menyepit. Lalu ada lagi beberapa alat lain seperti obeng pipi. Ujung obeng pipi ini berbentuk pipi, fungsinya adalah untuk mengencang sekaligus melonggarkan skrup yang berbentuk minus. Lalu alat selanjutnya adalah obeng kembang atau yang bisa disebut sebagai slot screwdriver. Slot screwdriver adalah obeng yang memiliki ujung yang serupa dengan kancing bunga atau kembang. Bisa disebut juga sebagai obeng plus. Fungsi hand tool ini adalah untuk mengencang dan melonggarkan sek plus. Setelah beberapa alat hand tools tadi, ada alat lain yang disebut power tools. Power tools adalah jenis peralatan yang menggunakan bantuan tenaga lain selain tenaga otot manusia. Salah satu power tools adalah 1. Bor demolisi listrik atau electric tools demolition. Dirancang khusus untuk tugas-tugas penghancuran dan pengeboran pada material yang sangat keras seperti beton atau batu. Memiliki kekuatan dan daya hancur yang tinggi untuk mengatasi pekerjaan konstruksi yang memerlukan pengeboran dalam skala besar atau penghancuran struktural. Biasa digunakan untuk proyek-proyek pembongkaran atau renovasi pada mobil. Lalu alat selanjutnya adalah bor listrik, yang dimana jenis-jenis power tools yang kedua ini merupakan alat serbaguna yang digunakan untuk pengeboran pada berbagai material seperti kayu, logam, dan plastik. Memiliki kecepatan putaran yang dapat diatur dan berbagai pilihan ukuran mata bor membuatnya cocok untuk berbagai pekerjaan konstruksi, perbaikan rumah, atau proyek kerajinan dan juga berbengkelan. Electric air drill adalah salah satu power tools yang paling umum digunakan dan menjadi elemen pokok dalam setiap bengkel atau kotak peralatan. Lalu peralatan selanjutnya ada gerinda atau electric grinder listrik. Electric grinder umumnya digunakan untuk mengaplas, menggosok, atau memotong material seperti logam, kayu, atau batu. Alat ini memiliki roda gerinda yang dapat diganti, memberikan fleksibilitas dalam menyesuaikan alat dengan berbagai tugas dan material yang berbeda. Lalu alat selanjutnya ada pemanas udara listrik atau electric hot air gun, yang bisa dijelaskan sebagai menghasilkan aliran udara panas dengan suhu yang dapat diatur untuk pekerjaan seperti pelepasan cat, pengencangan pipa PVC, pembentukan material plastik, atau peleburan lem. Memungkinkan pengguna untuk mengarahkan aliran panas ke area yang diinginkan untuk tujuan spesifik. Lalu ada power impact listrik atau electric branch impact.
berfungsi untuk melepaskan atau memasang baut dan mur dengan cepat dan efisien. Alat ini ditenagai oleh sumber tenaga listrik yang menghasilkan torsi tinggi dan pukulan berulang, memungkinkan penanganan tugas-tugas berat seperti pergantian ban mobil atau perakitan struktur logam. Lalu alat selanjutnya ada alat kencang mur listrik. Alat kencang mur listrik atau yang bisa disebut dengan electric nut-runner. Alat ini hampir mirip dengan electric impact wrench, namun dirancang khusus untuk aplikasi industri yang memerlukan tingkat torsi yang tinggi dan presisi dalam pengencangan baut atau mur. Biasanya digunakan dalam lingkungan produksi untuk perakitan kendaraan mesin atau peralatan industri. Lalu alat selanjutnya adalah amplas listrik atau electric sander, yang dimana umumnya digunakan untuk mengamplas dan menghaluskan permukaan kayu, logam, dan atau bahan lainnya. Alat ini memiliki beberapa macam seperti gergaji, amplas orbit, atau gergaji amplas sabuk yang membantu mencapai hasil akhir yang mulus dan merata. Pada berbagai proyek konstruksi atau pengrajin elektrik, sander adalah alat yang efektif dan persiapan permukaan sebelum pengecatan atau finishing. Lalu alat selanjutnya adalah gergaji listrik atau electric saw. Jenis-jenis power tool selanjutnya yaitu gergaji listrik yang memiliki fungsi untuk memotong berbagai jenis material seperti kayu, logam, atau plastik. Tersedia dalam berbagai jenis termasuk gergaji sirkular, gergaji circle, atau gergaji jigsaw sesuai dengan kebutuhan pemotongan yang spesifik. Lalu setelah alat-alat tadi ada obeng listrik atau electric screwdriver. Fungsi power tool satu ini adalah untuk memasang atau melepaskan skrup secara cepat dan efisien. Alat ini ditenagai oleh listrik dan seringkali dilengkapi dengan pengaturan kecepatan serta fungsi mundur untuk penggunaan yang lebih fleksibel. Electric screwdriver atau obeng pneumatik ini adalah alat yang sangat berguna dalam perakitan perbaikan rumah atau pekerjaan konstruksi yang melibatkan pemasangan skrup dalam jumlah besar. Lalu ada miscellaneous power tools, kategori alat listrik yang mencakup berbagai alat dengan fungsi yang bervariasi. Seringkali tidak termasuk dalam kategori power tools utama, termasuk alat-alat seperti polisher, riveter, dan cordless screwdriver yang dapat memberikan kontribusi penting dalam pekerjaan konstruksi, perbaikan, dan pemeliharaan rumah. Setelah kedua alat tersebut, ada beberapa alat lagi yaitu SST atau Special Service Tool. Special Service Tool adalah peralatan spesial yang dibuat untuk membantu menyelesaikan pekerjaan yang berkaitan dengan perbaikan komponen otomotif. Salah satunya adalah Adjustable G-Spinner atau Fixed G-Spinner. Adjustable G-Spinner berbentuk seperti box and wrench dan wrench yang terpotong. Sebagai salah satu jenis SST, alat ini dapat membantu untuk melepas atau memasang beberapa komponen seperti silinder rod, head, spinner nut, sprocket, retaining nut, dan lain-lain. Lalu alat selanjutnya ada ball joint, yang dimana ball joint separator atau remover tracker. Ball joint separator disebut juga remover. Alat ini berfungsi untuk memisahkan ball joint yang ada di sistem kemudi dari dudukannya. Ball joint ini tersedia dalam 3 tipe, yaitu ball joint spiller puller, drafter, ball joint spiller fork, dan spiller scissors dan AMP. Meski berbeda, ketiga jenis tersebut memiliki fungsi sama. Lalu alat selanjutnya ada bearing puller attachment. Alat ini berfungsi untuk melepas bantalan dan pada komponen yang posisinya tidak dapat dijangkau dengan kaki puller. Cara penggunaannya cukup memasangnya pada bantalan, kemudian keraskan baut pengikat bearing splitter. Dengan demikian, bantalan akan mendesak dan terlepas dari tempatnya. Alat selanjutnya adalah camshaft lock holder, yang dimana camshaft lock holder ini berfungsi untuk membantu membuka dan mengencangkan baut pengikat camshaft sprocket. Pada proses pengencangan, alat ini dibantu dengan kunci momen sehingga katup atau valve tetap aman karena camshaft tidak akan ikut berputar. Lalu ada clamp G. Clamp G berfungsi sebagai penahan benda kerja agar tidak berubah posisi saat akan diikat atau dibentuk. Alat ini juga dapat menahan benda pada pengerjaan di meja sehingga pekerjaan akan menjadi lebih mudah dan aman. Lalu ada clutch aligning tool. Fungsi alat ini adalah
posisikan kampas kopling atau clutch stick sehingga berada lurus di tengah sebelum mengencangkan baut plat. Penekanan atau baut clutch cover posisi lurus ini akan membuat pemasangan input shaft transmisi ke clutch stick yang tertutup cover menjadi lebih mudah. Lalu ada coil spring kompresor. Coil spring kompresor berfungsi untuk memberi tekanan pada bekas coil shock absorber. Sejalan dengan pengertian special service tool sebagai alat bantu pasang atau melepas komponen penekanan per shock dilakukan agar bekas memendek sehingga shock absorber mudah dilepas maupun dipasang. Lalu ada compression tester. Salah satu jenis SST bernama compression tester ini berfungsi untuk mengukur tekanan kompresi silinder mesin. Alat ini akan menunjukkan pada Anda besarnya tekanan kompresi silinder mesin saat pengukuran diesel injector tester. Lalu ada differential flange holder. Untuk mempermudah proses pelepasannya, flange pinion pada differential atau gardan harus ditahan. Alat ini dapat membantu Anda menahan flange pinion saat akan dilepas agar tidak berputar. Lalu setelah beberapa alat tadi, ada alat terakhir yang setelah beberapa alat tadi ada alat lain atau alat terakhir dari video kali ini, yaitu peralatan pembantu bengkel. Yang pertama ada dongkrak. Fungsi dongkrak adalah untuk mengangkat kendaraan saat akan melakukan pekerjaan. Lalu ada dongkrak sandaran atau menompang. Alat ini adalah fungsinya untuk menompang kendaraan setelah kendaraan diangkat menggunakan dongkrak. Lalu ada pengangkat mesin. Fungsi pengangkat mesin adalah mengangkat mesin dalam proses melepas dan memasang mesin dari rangka dan bodinya saat melakukan overhaul mesin. Lalu ada forklift. Fungsi forklift ini adalah untuk membawa atau memindahkan material dari tempat satu ke tempat lain. Lalu ada toolbox untuk menyimpan peralatan tangan seperti kunci-kunci dan obeng agar tidak berantakan. Lalu ada trolley toolkit yang berfungsi untuk menyimpan kunci-kunci obeng, tang dan lain-lain yang muatannya lebih besar dari toolbox. Lalu ada penampung oli. Penampung oli fungsinya adalah untuk menampung oli bekas yang ada di dalam mesin mobil. Lalu ada pompa oli manual. Fungsi pompa oil manual ini adalah untuk menekan oli dalam proses pengisian atau penggantian oli mesin atau gardan. Lalu ada vakum sedot oli. Fungsi vakum sedot oli ini adalah untuk menyedot oli kotor yang terdapat pada lubang dalam karter. Lalu fungsi alat terakhir yang ada di dalam peralatan pembantu bengkel adalah wheel branching. Fungsinya adalah untuk mengatur keseimbangan berat pada roda ban mobil. Sekian dari saya, kurang lebihnya atau berlebihannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.